saya tuh pengen buka chat tapi nggak kebuka ya. Bisa coach, nanti Bisa ya? dibantu oleh Mas Aldan atau nanti dibacakan untuk chatnya. Ya, mungkin saya bacakan aja. Yes. Bacakan Mas Aldan dari mana aja tadi sesuai pertanyaan saya. Oke, ini ada yang dari Aceh, Mbak Novita, terus dari Jogja, dari Jember, Bogor, terus dari Pekanbaru, wah Masya Allah nih, dari Cilengsi Bogor, Makassar, Jogja, Tangsel, Jakarta, Lumajang, wah Masya Allah nih. Banyak teman-teman kita yang dari luar Jakarta juga, Coach. Arab Saudi, Masya Allah. Ada juga Arab Saudi. Terima kasih. Terima kasih Aldan telah membacakan dari mana sajakah para peserta sore ini berasal. Teman-teman, kita ada waktu kurang lebih sekitar 30 hingga 40 menit. Izinkan saya berbagi terkait dengan materi kali ini, terkait dengan bagaimanakah scale your business melalui komunitas customer yang teman-teman dirikan. Sebagai perkenalan bahwasanya lagi nama saya Heri Fahrurizal, saya seorang community consultant. Saya relatif baru karena baru sekitar beberapa bulan yang lalu saya memutuskan sebagai community consultant pasca kontrak habis dari PT Telkom Indonesia. Saya juga seorang public speaker dan juga content creator di Instagram khususnya. Mengapa saya akhirnya memutuskan diri sebagai seorang community consultant bahwa pada tahun lalu 2021 kenyataan, bukan kebetulan, kenyataan saya merupakan orang Indonesia pertama yang mendapatkan sertifikasi global ini. Ini merupakan sertifikasi di bidang community management yang dikeluarkan oleh CMX Hub, sebuah lembaga training terkait community management yang berbasis di California, Amerika Serikat. Kemudian pada bulan Maret 2002, jadi beberapa bulan yang lalu saya juga baru memperoleh sertifikat yang kedua. Ini merupakan sertifikasi global yang kedua dikeluarkan oleh CLI, Community Leader Institute yang sama-sama juga berbasis di Amerika Serikat. Mereka memberikan sertifikasi bagi para community expert yang sudah punya sertifikasi global sebelumnya. Sebagaimana saya sebutkan bahwa tadi kenyataan bukan kebetulan mendapatkan sertifikasi itu akhirnya mendapatkan sertifikasi yang kedua. Nah, apa yang membuat akhirnya saya begitu mendalami dunia komunitas? Pada tahun 2013, jadi 9 tahun yang lalu, saya itu mulai aktif di komunitas namanya Startup Lokal. Startup Lokal merupakan komunitas pertama dan tertua di Indonesia yang didirikan oleh CTO-nya Tiket.com, yaitu Mas Natalia Ardianto. Sekarang kan Tiket.com sudah diakuisisi oleh Blibli yang beberapa hari yang lalu baru saja IPO. Jadi Mas Natali sebagai salah satu co-founder Tiket.com adalah orang yang mendirikan startup lokal. Kemudian pada tahun 2015 akhirnya saya kepikiran, saya sebagai orang Sunda gitu ya, kenapa enggak saya mendirikan komunitas khusus yang ada di ibu kotanya Jawa Barat, yaitu Bandung. Maka pada tahun 2015, persis 2 tahun setelah saya aktif di startup lokal, saya mendirikan komunitas startup Bandung. Isinya adalah para founder startup dan juga para CEO digital yang itu berbasis di Bandung. Sebutlah ada Evermost, ada Advisory, ada Agate Studio, ada Feedloop, ada Geek Hunter, dan ada sekitar 100 lebih para member yang itu ada di komunitas startup Bandung. Di tahun yang sama, ini saya agak menggebu-gebu. Saya juga mendirikan komunitas EdTech Indo. Ini merupakan komunitas khusus startup pendidikan pada tahun 2015. Ini beritanya ketika itu launchingnya bersama beberapa co-founder saya, ada Iman Usman dari Ruang Guru, kemudian ada Gora dari Kelasnya.com. Tetapi karena saya waktunya sudah habis gitu ya, 2018 dengan berat hati saya menutup komunitas EdTech Indo ini. Padahal pada tahun 2015 saya sempat diberangkatkan ke Thailand mewakili Indonesia untuk berbicara gimana sih landscape komunitas startup EdTech di Indonesia. Tetapi saya memutuskan ditutup karena ketika itu Iman juga sudah sibuk dengan Ruang Gurunya, kemudian Gora sudah sibuk dengan Kelasnya, dan saya juga ketika itu sudah sibuk dengan Telkom. Jadi kami akhirnya memutuskan, guys kayaknya kita tutup saja ya karena saya juga nggak ada energi. Kenapa ketika 2015 kami mendirikan komunitas EdTech Indo? Karena kami sudah memprediksi bahwa beberapa tahun yang akan datang, EdTech akan menjadi the next big thing. Boom! 2020 pandemi, dan semua orang-orang berduyun-duyun membuat produk startup EdTech seiring dengan kebijakan work from home, kemudian school from home, dan yang lainnya. Jadi prediksi
prediksi kami benar, tapi ketika 2015 kami kecepatan, jadi akhirnya kami ya sudahlah, bukan momentumnya, kemudian kami relakan itu dibunuh tanda kutip pada tahun 2018. Sekarang saya akhirnya aktif di Startup Bandung, sangat aktif, dan Startup Bandung sekarang sudah berusia 7 tahun. Ini merupakan beberapa foto kegiatan yang sudah kami adakan di Startup Bandung sejak 2015 hingga 2017. Jadi bagi teman-teman yang orang Bandung, silahkan chat, dan jika merasa bahwa teman-teman sudah punya produk digital yang kurang lebih sudah berusia 2 tahun, bisa DM saya, karena saya juga sebagai inisiator itu mengkurasi siapakah mereka-mereka yang bisa bergabung dengan komunitas Startup Bandung. Mari kita saksikan sekilas profil Startup Bandung ketika kemarin kami kerjasama dengan Detik Jawa Barat pada tampilan video berikut ini. Suaranya kedengaran nggak Mas Aldan? Mas Aldan? Kedengaran kok, kedengaran. Oke. Ya, aman. Kita lagi ya. Oke. Sampurasun Detikers Jabar, selamat datang di program terbaru dari Detik Jabar, Gaskan Startup. Nah, di program ini kita berkolaborasi dengan komunitas Startup Bandung dan juga dengan Pemkot Bandung, yaitu dengan Badami Bandung Diskusi dan Monitoring Inovasi. Jadi awal mulanya itu dari 2014 sebenarnya. Jadi Simply adalah wadah nongkrong aja ya, dari para founder-founder startup. Apalagi kalau kita mengingat pada masa-masa itu ya, belum terkenal, belum banyak. Jadi simpelnya sering sekali kita tuh kayak ditanyain, kamu itu kerjanya apa? Kamu itu kerjanya apa? Oh gitu. Ada startupnya? Udah banyak komunitas startup, maksudnya anak-anak startup pada masa itu. Cuman emang belum banyak startup yang masuk TV lah, dalam tanda kutip gitu ya. Kita susah cerita mengenai startup tuh apa, pekerjaan kita tuh apa bidangnya kita kerjakan gitu ya, tekuni gitu ya, diulik apa tuh apa. Jadi dan kita pasti pada masa itu banyak mengalami masalah bersama gitu ya, apalagi di awal-awal berdirinya sebuah startup itu sangat volatile, sangat apa ya banyak guncangan macam-macam gitu. Jadi kebetulan dulu saya diundang sama Aji masuk Startup Bandung ya. Oh ya siap, keren. Pas masuk sana ternyata wow, ini orang-orang keren isinya, begitu kira-kira aja kita 150-an founder startup ya di Startup Bandung, dan kita banyak aktivitasnya. Oke, sebagai konteks tadi merupakan pemimpin Startup Bandung periode yang sekarang, beliau merupakan, kami nyebutnya Kak Dea, dia merupakan founder dan CEO Kuasa. Kuasa merupakan software musik buatan Bandung, tetapi 80% marketnya itu di Eropa dan juga di Amerika. Bukti bahwasanya di Bandung, kenapa akhirnya saya mendirikan komunitas Startup Bandung, karena begitu banyak potensi-potensi anak muda yang menjadi pengusaha di bidang digital, dan Kak Dea merupakan salah satu dari founder startup yang dimaksud. Sebagaimana saya sebutkan bahwa saya juga tadi seorang seorang public speaker. Ini merupakan beberapa lembaga yang pernah mengundang saya. Konteksnya adalah materi terkait community management, karena semenjak saya intensif pada tahun 2020 itu membahas tentang community management, banyak lembaga yang akhirnya mengundang saya untuk menjelaskan apa sih ilmu community management. Jadi ini merupakan salah satu alasan kenapa saya sangat excited sekali berbagi tentang ilmu community management, di mana kali ini terima kasih kepada teman-teman Zahir yang telah mengundang saya dengan materi yang juga sama. Sejak 2 tahun yang lalu ketika pandemi, saya juga mulai akhirnya memutuskan fokus membahas tentang community management. Kenapa? Karena saya melihat ketika itu kok belum ada ya sebuah, jangankan media mainstream, tetapi bahkan sosial media pun yang khusus membahas terkait dengan community management. Padahal perkembangan dunia komunitas pada 2 tahun yang lalu itu sedang tinggi-tingginya. Maka saya sejak 2 tahun yang lalu fokus, jika teman-teman kepoin Instagram saya, itu membahas tentang dunia community management. Teman-teman, kita mulai ke sesi inti.
saya ingin mengawali materi ini dengan quote yang agak-agak kontroversial bagi sebagian orang Indonesia. Saya sering bilang bahwasanya komunitas itu bukan bagian dari marketing. Komunitas, marketing is marketing. Saya ingin mengutip pernyataan dari Max Rotary. Dia mengatakan bahwa marketing itu bagaimana meyakinkan orang untuk membeli. Sementara komunitas tugasnya adalah bagaimana membantu mereka yang sudah membeli itu, bahkan yang belum membeli itu, untuk sukses dengan produk atau jasa yang telah mereka beli. Kira-kira begitu. Ini merupakan sebuah hal, kok gitu sih? Bukankah komunitas merupakan salah satu dari channelnya marketing? Bukankah itu merupakan tugasnya marketing? Ya, mungkin sebagian orang masih melakukan seperti itu. Tetapi sudah banyak perubahan yang terjadi, bahkan di 20 tahun terakhir, yang akan saya bahas beberapa saat kemudian. Namun saya ingin menunjukkan bahwa esensi sebuah bisnis mendirikan komunitas adalah yaitu untuk membantu customer-nya. Mari kita lihat beberapa case study yang sudah saya highlight berikut ini. Yang pertama, Zoom. Zoom akhirnya pada tahun 2021, artinya setahun yang lalu, itu mendirikan Zoom Community. Zoom Community merupakan sebuah komunitas yang isinya adalah para pengguna Zoom. Kenapa mereka akhirnya mendirikan komunitas ini? Karena semenjak pandemi pada tahun 2020, pengguna Zoom meningkat, tentu saja. Semua orang rata-rata menggunakan Zoom, padahal platform untuk webinar, untuk video conference tidak hanya Zoom. Tetapi entah kenapa, orang-orang itu top open-nya adalah Zoom. Maka Zoom pada tahun 2021, tepatnya pada bulan Agustus, memutuskan untuk mendirikan customer community-nya sendiri, yaitu bernama Zoom Community. Teman-teman bisa akses di community.zoom.com. Dan kalau teman-teman masuk ke website-nya, ini akan tampil seperti ini. Teman-teman akan disajikan bahwa mereka itu punya berbagai produk, ada Zoom Meeting, Marketplace, Event, Phone System, Contact Center, Team Chat, dan yang lainnya. Nah, apa sebetulnya tujuan dari Zoom mendirikan komunitasnya ini? Ada sebuah pernyataan yang menarik yang saya dapatkan dari sebuah interview bahwa tujuan mereka mendirikan komunitas Zoom adalah bagaimana bisa berbagi kebahagiaan kepada para customer-nya melalui online platform. Ya ini, di mana melalui online platform ini mereka bisa berkolaborasi, mereka bisa saling support bagaimana sih menggunakan Zoom, bagaimanakah mengoptimalkan penggunaan Zoom sebutlah buat sekolah, buat meeting dan yang lainnya. Dan juga supaya adanya interkoneksi antar sesama para member yang bertemu di platform. Nah, dari niatan ini mereka berniat membantu orang-orang bahagia dengan produk Zoom itu sendiri. Maka ini merupakan beberapa hasil yang diperoleh dari keberadaan komunitas ini. Semenjak Zoom Community diluncurkan pada bulan Agustus 2021, ada kurang lebih 45.000 postingan terkait dengan bagaimanakah cara menggunakan Zoom secara optimal. Konteksnya tidak hanya buat untuk webinar. Ingat, tadi saya sebutkan bahwasanya di Zoom itu banyak produk. Ada meetings, ada marketplace, ada event and webinar, phone system, contact center, ada team and chat, whiteboard, dan yang lainnya. Nah, ada kurang lebih 45.000 idea lebih yang itu membahas bagaimanakah cara mengoptimalkan Zoom lebih advance lagi. Yang kedua adalah banyak orang-orang yang merasa terbantu dengan keberadaan Zoom Community ini karena ada 2.000 permasalahan yang itu bisa disolusikan oleh sesama member. Jadi ini merupakan sebuah cara yang Zoom lakukan di mana dengan keberadaan platform ini maka orang-orang menjadi lebih bahagia karena mereka lebih tersolusikan terkait dengan permasalahan mereka, bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan Zoom. Kita melihat contoh yang kedua. Kenapa brand mendirikan komunitas dan tujuannya adalah untuk membantu customer. Yang kedua, ada Lego. Mungkin sebagian teman-teman masa kecilnya bermain Lego. Saya tuh nggak bermain Lego, saya main tanah ya. Main tanah, main naik pohon, main ke kebun-kebun, ngambil jambu ya kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lebih kota main Lego akhirnya memutuskan membuat komunitasnya yaitu ideas.logo.com. Maaf, lego.com ini typo. Apa yang membuat mereka akhirnya mendirikan komunitas ini? Mereka menyadari bahwasannya di luar sana banyak customer yang kreatif.
banyak customer-nya yang ingin berkreasi dengan Lego-Lego yang ada. Akhirnya mereka itu membuat komunitas dengan tujuan sebagai berikut. Tujuannya adalah, ini kayaknya ada yang ke-skip nih. Ini ke-skip ya. Tujuannya adalah bagaimana memfasilitasi para customer untuk bisa berbagi ide-ide kreatif mereka, ide-ide keren mereka, dan juga segala kreativitas mereka terkait penggunaan Lego. Dan menariknya adalah sudah ada 1.247.710 members yang aktif di komunitasnya, di mana mereka hampir tiap hari itu submit idea bagaimana cara berkreasi dengan Lego-Lego yang ada. Apa benefitnya buat Lego? Tentu saja mereka akan beli lagi produk-produknya Lego. Mereka akan terus berkreasi, membuat kreativitas dari produk-produk Lego. Jadi berawal dari membantu itu ada impact-nya terhadap bisnis Lego. Ini slide-nya rada ngaco nih, karena urutannya agak berantakan. Mohon maaf ya, bagian yang kedua ini belum diedit. Yang ketiga, Duolingo. Duolingo merupakan sebuah platform pembelajaran bahasa asing, di mana mereka juga akhirnya mendirikan komunitasnya. Apa tujuan mereka mendirikan komunitasnya? Tujuannya adalah ini, yaitu bagaimana menghubungkan sesama customer yang mau belajar bahasa baru. Karena kan konteksnya Duolingo tidak hanya bahasa Inggris, ada banyak bahasa, ada bahasa Jepang, ada bahasa Spanyol, bahkan saya pernah kepo, ada loh bahasa Indonesia. Jadi ini merupakan sebuah fasilitas bagi orang non-Indonesia yang ingin belajar bahasa Indonesia. Lalu apakah keuntungannya buat Duolingo ketika dia mendirikan komunitas? Ada data yang menarik yang baru saja diposting oleh CEO-nya Duolingo kemarin hari Kamis pada tanggal 10 November 2022. Dia itu membuat surat buat para pemegang sahamnya Duolingo yang dia namai dengan shareholder letter pada kuartal 3 2022. Kuartal 3 itu berarti rentang bulan Juli, Agustus, September, karena kuartal 4 kan Oktober, November, Desember. Mari kita lihat apakah isi suratnya gitu ya. Dia menyebutkan bahwasanya yang membuat Duolingo itu berkembang karena ada 5 strategi. Di mana pertama adalah grow user, antara lain dengan mendirikan komunitasnya. Kemudian teach better, yang perlu teman-teman pahami di komunitasnya Duolingo itu, para customer itu saling mengajarkan satu sama lain, di mana mereka mengadakan event bulanan tentang bagaimana melatih pembelajaran bahasa. Sebagai informasi bahwa setiap bulan, secara bersama seluruh dunia ada 2.500 event yang terjadi dan itu membahas tentang Duolingo. Dan yang menariknya itu yang bikin eventnya bukan orang Duolingo pusat, tetapi para customer community-nya. Ya mungkin ada chapter kota A, chapter kota B, chapter negara A, dan seterusnya. Jadi ini juga salah satu yang Duolingo lakukan, bahwasanya dengan mendirikan customer community itu memudahkan mereka ketimbang tim pusatnya ngajarin bahasa secara langsung, mendingan para community membernya sesama mereka untuk mengajarkan bahasa satu sama lain. Mari kita langsung lihat ke result-nya. Berapakah angka-angka yang dihasilkan dari proses membantu ini? Saya nggak akan membahas detail, tapi kira-kira bahwa pengguna aktif Duolingo pada kuartal 3 2021 tahun lalu dibandingkan 2022 itu meningkat. Awalnya 9,8 juta, sekarang 14,9 juta. Ini orang yang menggunakan aplikasi Duolingo tiap hari. Kemudian rata-rata bulanannya, awalnya tahun lalu di kuartal yang sama ada 41 juta, sekarang 56 juta. Kemudian yang subscribe kan Duolingo itu freemium, ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang berbayar tahun yang lalu di kuartal yang sama itu cuma 2,2 juta, sekarang 3,7 juta orang yang mau membayar aplikasi freemiumnya Duolingo. Apa lesson learn-nya? Lesson learn-nya adalah bahwa ini merupakan salah satu keuntungan dari mendirikan customer community. Tetapi kan kadang kita memikirkan, wah menolong, kita boncos dong, kita jangan-jangan nggak punya cuan dong. Teman-teman, saya ingin mengutip pernyataan Yamini Rangan. Dia merupakan sekarang CEO HubSpot. Dia menyebutkan bahwa helping is new sales. Teman-teman, ketika seorang business owner itu membuat sebuah produk atau service, tujuannya akan memberikan solusi buat market. Ketika dia memberikan solusi, akhirnya membantu. Kenapa tidak proses membantu ini dilebarkan dengan membuat customer community-nya itu sendiri?
Jadi ini yang membuat kenapa tadi ada contoh Zoom, kemudian Lego, kemudian Duolingo mau membantu para customernya dengan mendirikan komunitas karena mereka mengerti bahwa helping is a new sales. Namun sebelum ke arah sana, saya ingin berbagi betapa komunitas sudah ada evolusi bukan hanya 50 tahun yang lalu tapi juga 20 tahun yang lalu. Kita lihat pada tayangan slide berikut ini. Teman-teman, evolusi komunitas mulai menjadi pusat perhatian ketika Harvard Business Review pada tahun 2020, artinya 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Januari, itu merilis sebuah artikel yang menyebutkan bahwa ketika komunitas bisa menjadi keunggulan kompetitif sebuah bisnis. Ada sebuah kalimat yang menarik bahwasanya komunitas sudah sangat berbeda cara mengelolanya. Jangankan 50 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu. Sekarang 2022 artinya ya sekitar awal tahun 2000-an lah. Menariknya adalah artikel ini tidak disimpan di rubrik marketing, tidak disimpan di rubrik tapi rubrik strategi. Ini menunjukkan bahwa komunitas sudah menjadi bagian dari bisnis strategi, bukan marketing strategi, bukan sales strategi. Kemudian diperkuat oleh sebuah fakta, tapi saya akan bahas faktanya nanti. Ini akan saya bahas kenapa Harvard Business Review melansir bahwasanya sangat bisa loh komunitas menjadi keunggulan kompetitif sebuah bisnis dan dia tidak lagi menjadi sekedar marketing strategi tapi juga bisnis strategi. Di artikelnya ini dibahas beberapa case study yang di-highlight. Ada Salesforce, ada Harley Davidson, ada Fitbit, ada Code Academy, ada Hit Record, ada Slack, ada Meetup, ada Discourse, ada WordPress, ada GitHub. Dia menyebutkan bahwa ini merupakan beberapa case study yang real betapa mereka ini sudah menerapkan pengelolaan komunitas atau ilmu community management yang sudah kekinian, yang sudah baru, yang sudah berbeda dengan bahkan 20 tahun dan bahkan 50 tahun yang lalu. Mari kita ambil contoh dari Trailblazer. Trailblazer ini merupakan nama komunitas dari Salesforce. Teman-teman tahu tidak bahwa valuasi Salesforce itu 140 billion atau miliar dolar itu karena keberadaan 2 juta community member. Ini bukti bahwa customer community yang benar cara pengelolaan komunitasnya itu bisa menaikkan valuasi sebuah bisnis. Itu bisa membuat sebuah bisnis scaling dari awalnya startup menjadi scale up. Ini merupakan contoh yang pertama yang di-highlight oleh Harvard Business Review. Yang kedua adalah Harley Davidson. Mereka punya komunitas namanya, kalau bahasa Indonesia ya HOG, Sunda Pisanta, HOG. Ini merupakan Harley Owners Group. Sejak mereka mendirikan Harley Owners Group, itu sudah ada 1.400 lokal chapter di seluruh dunia. Dengan keberadaan 1.400 lokal chapter ini membuat orang-orang belum punya Harley, akhirnya tertarik untuk membeli Harley. Ini juga salah satu membuat Harley Davidson ketika itu scale up. Dari awalnya pengguna motornya hanya sekian, akhirnya menjadi banyak yang menggunakan karena sudah ada 1.400 lokal chapter yang tersebar di seluruh dunia. Yang ketiga adalah yang Harvard Business Review highlight, kenapa komunitas sangat bisa menjadi keunggulan kompetitif sebuah bisnis adalah dia mengambil contoh adalah Hit Record. Hit Record merupakan sebuah platform yang menggunakan para artis, khususnya mereka yang suka bikin film, yang suka nulis, yang suka hal-hal yang terkait dengan seni, itu dengan membuat komunitasnya bisa mendatangkan 750.000 lebih para seniman di platform mereka. Dan itu juga membuat bisnis mereka scale up. Jadi teman-teman, itulah salah satu benefit dari customer community. Pertanyaannya, sebagaimana saya bilang bahwa sudah ada perubahan yang dramatis dari sebuah pengelolaan komunitas, bahkan ini dianalisa oleh sebuah software community platform namanya Comsor. Pada tahun 2021, dia itu menggabungkan sebuah movement, sebuah gerakan, yaitu namanya Community Led Company. Ini merupakan sebuah istilah yang menunjukkan bahwasanya komunitas tidak hanya sekedar punya, tetapi sudah menjadi bagian inti dari bisnis strategi. Dia menyebutkan bahwa community led is all about treating the community as a core part, bagian inti dari bisnis strategi, bukan marketing, bukan sales. Mari kita bahas, apa sih perbedaan antara komunitas pada awal tahun 2000-an, sehingga beberapa brand yang saya sebutkan tadi menjadi powerful dengan keberadaan customer community-nya. Dan kayaknya kita udah
sesi tanya jawab nggak apa-apa, ini agak kepanjangan. Boleh? Kalau mau sesi tanya jawab sekarang? Sebetulnya belum kelar materi saya. Maksudnya daripada takut kelupaan gitu ya mungkin ya? Oke. Daripada takut kelupaan, teman-teman daripada nyiapin pertanyaan, mungkin pertanyaan dulu, mungkin 1-2 pertanyaan, habis itu kita lanjut lagi, Coach. Gitu. Boleh ya. Pertanyaannya tapi ada yang biar terus dulu. Oh, ini ada yang nanya nih, Coach. Silakan, Aldan bacain. Oke, dari Mas Arfian, Reza Mahendra. Apakah bisa langsung ke tips-tips memulai komunitas? Waduh, langsung biasa ya. Terima kasih. Sudah saya siapkan di beberapa slide berikutnya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Next question. Ini ada yang mau langsung Oke, dari Muhammad Iqbal, bagaimana mengkonversi community menjadi brand advocate dan evangelist? Oke. Lagi-lagi itu disiapkan di beberapa saja akan datang. Oke. Nah, buat web dari di sini ada yang bilang apa hanya melihat layarnya hanya hitam. Memang di tampilan teman-teman gimana? Apakah hitam? Saya khawatir. Coba ketik di chat teman-teman apakah ada bermasalah dengan presentasi saya. Kelihatan nggak sih tadi Alda? Aman. Alhamdulillah. Tadi saya juga aman. Mungkin teman-teman yang layarnya hitam mungkin koreksi internetnya ya teman-teman ya. Oh, baik. Oke, izinkan teman-teman yang bertanya saya menjawabnya nanti karena itu sudah saya siapkan di beberapa slide yang akan berjalan selanjutnya. Izinkan ya. Apa sebetulnya perbedaan yang paling mencolok antara pengelolaan komunitas yang kekinian dengan yang dibandingkan 20 bahkan 50 tahun yang lalu? Kita lihat dari sisi komunikasi. Dulu 20 tahun yang lalu, bahkan 50 tahun yang lalu, cara bisnis berkomunikasi dengan para customer community-nya adalah cara broadcasting, di mana perusahaan itu berbicara secara tradisional dengan one-to-many channel. Konkretnya seperti ini. Bayangkan ketika ada sebuah brand membuat grup WhatsApp atau Telegram, kemudian itu komunikasinya satu arah. Ngasih informasi event, ngasih informasi promo, ngasih informasi segala hal, tetapi itu hanya one-way communication. Sementara apa yang membuat brand-brand yang saya sebutkan tadi sukses dengan keberadaan customer community-nya, karena mereka itu menggunakan gaya komunikasi adalah connecting, yaitu bagaimana mereka itu fokus membangun many-to-many relationship. Saya tidak heran kenapa Duolingo akhirnya berhasil membuat sebuah event 2.500 event per bulan, karena memang mereka itu berhasil mengkonekkan sesama para pengguna Duolingo di chapternya masing-masing, di negaranya masing-masing, di kota tertentu. Itu tugasnya bisnis. Jadi cara berkomunikasi bisnis yang tepat terhadap customer community adalah bukan broadcasting. Ini salah satu yang saya lihat masih terapkan di Indonesia. Orang-orang dikumpulin di grup WhatsApp atau Telegram, dibombardir informasi, itu namanya broadcasting. Jadi pastikan awali dengan gaya komunikasi yaitu connecting, di mana sebuah bisnis itu fokus membangun many-to-many relationship. Yang kedua, dari sisi treatment. Dulu, 20 tahun yang lalu, bahkan 50 tahun yang lalu, komunitas itu masih dianggap sesuatu yang nice to have, sesuatu yang ada alhamdulillah, nggak ada apa-apa. Tanpa ada staf khusus, biasanya cabutan dari tim marketing, tim sales, tanpa ada bacaan khusus, biasanya mereka itu bacanya adalah bacaan marketing atau sales. Sementara sekarang sudah banyak sekali referensi terkait dengan ilmu community management. Maka dari itu, kenapa beberapa brand yang saya sebutkan di awal itu sukses mendirikan customer community-nya, karena mereka sudah berpindah dari awalnya undervalue menjadi empower. Mereka itu punya tim khusus, punya divisi khusus, terpisah dari tim marketing, terpisah dari tim sales komunitas, tim komunitas. Mereka punya bacaan khusus, mereka punya workshop khusus, mereka punya training khusus. Semuanya terkait dengan community management. Kenapa? Karena memang sudah ada evolusi terkait dengan komunitas itu sendiri. Yang ketiga adalah dari sisi fungsi. Dulu, 20 tahun yang lalu, bahkan 50 tahun yang lalu, fungsi dari keberadaan komunitas adalah hanya
sebagai sesuatu yang tidak punya pengaruh terhadap keseluruhan organisasi. Dalam konteks agile company disebutnya silo. Jadi dulu itu dianggap komunitas, lu siapa sih anak bawang, makanya lu di bawah marketing aja, kira-kira gitu lah ya, kalau kayak anak Jakarta. Maka dianggapnya silo. Dianggap komunitas tidak punya impact terhadap keseluruhan organisasi. Sementara yang kekinian, yang tadi dibahas oleh Harvard Business Review adalah sudah berubah, bahwa fungsi tim komunitas atau divisi komunitas adalah cross-functional. Dia mesti koordinasi dengan tim marketing, koordinasi dengan tim sales, koordinasi dengan tim HR, koordinasi dengan tim yang lain. Karena dia divisi yang terpisah, bukan silo lagi. Bukan dianggap sesuatu yang punya impact, justru punya impact. Maka dari itu perlu punya tim khusus, perlu bacaan khusus. Karena dia itu kalau bahasa sini ya, itu core trait, benang inti yang itu bisa mempengaruhi keseluruhan organisasi. Yang terakhir secara relationship, dulu komunitas itu satu-satunya alasan kenapa didirikan adalah untuk ngedrive leads, untuk ngedrive user, untuk tambah customer, dan juga value lain buat si perusahaannya. Sementara yang sekarang, sehingga hubungannya transaksional. Sementara yang sekarang, apa yang membuat Harvard Business Review meliput beberapa brand tadi, karena hubungannya udah lagi transaksional tapi simbiotik. Komunitas memberikan value, begitupun sebaliknya. Yang transaksional ini kasarnya adalah perusahaan hanya menjadikan komunitas sebagai sapi perah. Diporotin terus dengan cara apa? Dibombardir informasi terkait dengan produk mereka. Kemudian mereka seolah-olah, kok saya seperti diperas ya? Kok saya seperti diporotin sama si brand ini ya? Kamu kalau pas ngirim revisian, kamu kasih berikan value, begitu baliknya si member bisa memberikan. kamu tulis sendiri. Teman-teman, Bawahnya ada tanda tangannya nggak? akhirnya Komsel sebagai pegas movement ini membuat sebuah deklarasi komunitas yang ditandatangani 100 lebih digital startup. Ada circle dan perubahan evolusi komunitas sudah dimaksudkan tahun lalu. Isinya adalah sebagai berikut. Bahwa komunitas itu perlu punya timnya sendiri. Buat itu umurnya silakan. Coach Eri, sorry. Agak freeze tadi videonya, terus sekarang Coach Eri-nya? Oke. Tadi videonya agak freeze, Coach. Disconnect ya? Disconnect. Pas bagian mana? Tadi sih masih slide yang sapi perah itu loh, Coach. Oh, masih itu, baik. Saya kembali lagi ya. Yang deklarasi komunitas sudah belum? Coba dicek dulu, Coach. Saya coachnya salah. Bentar. Yang ini sudah belum? Belum, Coach. Oh, belum. Saya udah lewat. Oke, baik. Saya kembali dulu. Berarti tadi masih yang ini ya? Iya, betul. Masih ini. Oh, baik. Berarti saya disconnect-nya sangat kejauhan tadi. Mohon maaf teman-teman, di penuh hujan, jadi biasanya efek hujan adalah mempengaruhi aktivitas internet. Oke, 20 tahun yang lalu, satu-satunya alasan kenapa bisnis mendirikan komunitas adalah supaya itu bisa nge-boost sisi marketingnya mereka. Sementara yang sekarang, satu-satunya alasan tidak hanya buat marketing. Keberadaan komunitas bisa untuk mempengaruhi area bisnis yang lain, sebutlah crowdsourcing, crowdfunding, kontribusi, dan juga yang lainnya. Dan ini yang membuat kenapa Komsel sebagai penggagas movement ini mengeluarkan deklarasi komunitas yang ditandatangani oleh lebih dari 100 perusahaan tech digital. Ada Notion, Atlassian, iLogic, Meetup, dan yang lainnya. Dia membuat sebuah 4 poin apa saja isi dari deklarasi komunitas ini yang menunjukkan bahwa pengelolaan komunitas sudah sangat berubah ya dibandingkan 20 bahkan 50 tahun yang lalu. Pertama, komunitas itu punya timnya sendiri, bukan ini bot itu muridnya, bukan muridnya sales, bukan muridnya marketing, bukan muridnya support, bahkan departemen yang lain, tapi punya divisinya sendiri. Itu diiakan oleh 100 perusahaan yang tadi menyepakati bahwa inilah salah satu perubahan yang dimaksud. Yang kedua adalah bahwa komunitas dan juga community builder itu layak dihargai dan juga diberdayakan.
Jadi mereka-mereka yang mendirikan komunitas, entah itu staffnya, itu layak diapresiasi. Mereka dikursuskan, di-workshopkan, dan juga mendapatkan bacaan-bacaan yang khusus terkait dengan community management. Tidak lagi membaca buku-buku terkait dengan marketing, karena komunitas sudah punya referensinya tersendiri. Yang ketiga adalah bahwasanya komunitas itu menerima value, begitupun perusahaan, jadi betul-betul simbiotik. Jadi ketika dulu para community member terkesan hanya menjadi sapi perah, sekarang tidak memberikan simbiotik mutualisme, value yang sama-sama juga diberikan dari satu sama lain. Yang keempat adalah bahwa isi deklarasinya adalah bahwa fokus perusahaan adalah membangun deep relationship. Makanya bukan transaksional, dan juga bagaimana memungkinkan para anggota itu terkonek satu sama lain. Ini merupakan hal yang ditandatangani oleh 100 perusahaan yang tadi menunjukkan bahwa pengelolaan komunitas sudah sangat berubah di landscape tingkat global. Yang saya sedihnya, Indonesia masih menerapkan hal-hal yang seperti 20 tahun yang lalu. Teman-teman, saya sepakat dengan pernyataan CEO Orbit ini yang mengatakan bahwasanya komunitas itu mesti dipahami sebagai sesuatu yang kompleks. Bukan sekedar ngumpul-ngumpul, bukan sekedar HII, bukan dengan segampang kita ngumpul mereka grup WhatsApp, bahkan ketika ke grup WhatsApp-nya pun tanpa izin. Ketika teman-teman tanpa izin, halo Mas, kami dari brand X, mau bikin grup WhatsApp-nya nih, apakah Mas berkenan untuk kami? Jika itunya aja nggak ada, di mana sisi manusianya? Itu yang menunjukkan bahwasanya, memperjelas bahwa sebagian kita masih menggunakan gaya-gaya komunitas yang 20 tahun yang lalu, di mana jika komunitasnya dikumpulkan di Telegram atau WhatsApp, itu pun tanpa izin. Ini pengalaman saya pribadi. Tiba-tiba kok saya tiba-tiba ada di grup WhatsApp ini, tiba-tiba tiap hari dibombardir informasi. Padahal saya aja nggak pernah mendapat japrian yang meminta izin. Itu juga menunjukkan bahwa di Indonesia itu ternyata membuat komunitas itu segampang itu ya, padahal tidak begitu cara mendirikan komunitasnya. Jadi saya sangat sepakat bahwasanya mendirikan komunitas sama dengan mendirikan sesuatu yang kompleks. Sekompleks apa? Sebelum mendirikan komunitas, teman-teman mesti memahami dulu community discovery. Simpelnya adalah, ini bisnis kita perlu nggak sih punya komunitas? Jangan sampai mendirikan komunitas hanya karena FOMO, hanya karena hype, hanya karena tren, tapi nggak tahu logiknya, nggak tahu reasonnya, nggak tahu frameworknya. Itu yang pertama. Lakukan analisa community discovery. Yang kedua adalah tentukan adalah hal-hal minimal dalam komunitas kita atau yang disebut dengan minimum viable community. Teman-teman kalau cek postingan terbaru saya di Instagram, saya ngasih lihat ketika saya di Telkom, untuk merancang minimum viable community atau hal-hal minimal dari sebuah komunitas, itu dilombakan dan hadiahnya ketika di kantor saya, ketika itu 3 juta buat kelompok yang memenangkan rancangan dari minimum viable community. Setelah ada rancangannya, baru kita buat the value creation, atau dalam bahasa lain, apa sih value yang akan kita buat bersama-sama dengan komunitas? Apakah berupa bikin event bersama, apakah mereka akan kontribusi konten, dan yang lainnya. Contoh, TikTok, YouTube, Instagram, yang bikin kontennya siapa? Kan bukan karyawannya TikTok, bukan karyawannya YouTube, bukan karyawannya Instagram, tapi kita-kita yang sudah diklaim sebagai customer community-nya mereka. Contoh lain, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, yang jualan siapa? Ya memang ada sih karyawannya mereka, tapi kan kebanyakan kita-kita yang jualan di sana. Atau kita bisa, yang campaign di sana siapa? Ya ada sih karyawan kita, tapi kan kita yang bikin konten di sana. Dalam bahasa lain, itu merupakan value creation yang sudah disiapkan sebelum mereka rilis. Jadi teman-teman sebelum launching komunitas, pikirkan, value apa ya yang kira-kira kita akan buat bersama-sama dengan komunitas yang nanti akan kita launching. Barulah akhirnya kita baru mendirikan komunitasnya. Sedihnya adalah di Indonesia, tahapan community discovery, minimum viable community, ini tidak dilakukan tiba-tiba bikin komunitas saja. Itu pun in one night. Tiba-tiba bikin grup WhatsApp-nya, data customer dimasukkan. No, itu bukan komunitas. Itu katanya komunitas, tapi pendekatannya masih marketing. Mari kita lihat Zoom. Zoom perlu waktu 3 bulan untuk mendirikan komunitas. Timnya sudah ada sejak Maret 2021. Tetapi ingat, beta komunitasnya ini belum versi yang resminya. Itu baru muncul bulan Juni 2021. Dan versi globalnya baru lahir pada Agustus 2021. Perlu 5 bulan dari mengumpulkan timnya hingga akhirnya launching secara global. Kenapa?
karena mendirikan komunitas yang punya impact terhadap bisnis, kalau konteksnya Duolingo, yang mau membuat event 2.500 tanpa Duolingo pusat aturan itu memang nggak gampang, itu kompleks. Maka dari itu saya sangat paham kenapa Zoom itu perlu 3 bulan sebelum mereka launching versi, bahkan beta versi globalnya itu tentu saja perlu 5 bulan. Nah, apa cara supaya bisa membuat komunitas yang punya impact terhadap bisnis? Saya perkenalkan ilmu namanya community management. Ilmu community management merupakan sebuah ilmu yang menunjukkan bahwasanya bagaimana memastikan komunitas yang kita dirikan itu punya impact terhadap bisnis dan juga menjadi bisnis strategi itu sendiri. Ini digambarkan dengan sangat cantik dalam buku David Spink, The Business of Belonging, bahwasanya customer community yang ideal adalah bagaimana itu fokus dengan value buat members dan juga value buat bisnis. Dalam bahasa lain, bisnis nggak boncos, misalkan mendanai event atau memberikan swag buat community member atau apapun. Pada saat yang sama juga para member nggak merasa dianggap sapi perah atau diporotin. Jadi betul-betul fokus customer community adalah bagaimana di tengah-tengah, bagaimana memberikan value untuk bisnis dan juga memberikan value untuk members. Selain itu, tahapan mendirikan komunitas juga, sebagaimana saya bilang komunitas, ada 3 tahap. Pertama adalah ada tahap build, bagaimana membangun komunitasnya. Ini merupakan tahap di mana sedang getting together, ngumpulin orang-orang. Jadi kalau ngumpulin orang in one night, I don't think so itu komunitas, itu masih audience. Kenapa? Ketika ada seorang member yang mau join sama brandnya kita, perlu dipastikan mereka ditanya one by one. Iya, tapi kan saya teknologi ribet one by one. Oke, siapkan formnya. Jadi tidak sembarangan masukin orang ke komunitas yang sedang kita dirikan. Tapi yang kedua adalah ada yang namanya engage. Bagaimana sticking together, bagaimana memastikan mereka itu punya sense of belonging satu sama lain, mereka punya trust satu sama lain, dan seterusnya. Yang ketiga adalah bagaimana tahapannya namanya adalah generate, growing together. Itu akan ketahuan, ini ROI dari bisnis mengeluarkan duit ini bagaimana, kemudian bagaimana pengukuran suksesnya, bagaimana kesehatan mental dari komunitas itu perlu ada metrik-metrik yang diukur. Jadi memang ini sangat kompleks. Nah, untuk membuat ini lebih mudah, maka ada beberapa kerangka berpikir yang perlu dipahami para business owner, bahkan para community profesional. Yang pertama ada framework namanya Community Canvas. Ini merupakan sebuah framework untuk membuat komunitas dari nol. Bagi yang sudah punya bisa menjadi pisau analisa. Komunitas yang saya punya udah siap belum sih? Itu bisa menggunakan framework namanya Community Canvas. Ada juga framework namanya Space Model. Ini merupakan sebuah framework untuk menganalisa sebetulnya alasan kita mendirikan komunitas untuk memenuhi area bisnis yang mana sih? Itu menggunakan Space Model. Ada juga bagaimana framework membuat member persona, kemudian bagaimana membuat journey dari community itu sendiri. Ingat, journey komunitas tidak menggunakan marketing funnel, tapi community flywheel, yaitu roda. Itu aja udah beda, bahwasanya framework-nya berbeda antara marketing dengan community. Dia ada juga framework supaya komunitas ini tetap memberikan value terhadap dua belah pihak adalah ada yang namanya community membuild journey timeline. Kita mesti tahu, ini para calon member tahu kita dari mana sih. Ada juga namanya community life cycle. Ini sebuah framework untuk menggambarkan di manakah posisi komunitas kita berada. Apakah tahap seed, tahap benih, ataukah tahap growth, tahap bertumbuh, ataukah tahap mature, ataukah tahap pollination, tahap itu sudah penyerbukan, jadi sudah mulai berkembang biak. Itu juga setiap tahapan komunitas punya treatment yang berbeda. Contoh, kalau misalkan teman-teman komunitas masih sebulan 2 bulan, ya jangan dulu dimonetisasi, karena itu fasenya masih seed. Kalau misalkan teman-teman sudah tahap yang sebutlah yang growth, itu udah saatnya sudah boleh dimonetisasi. Itu merupakan framework dari community lifestyle. Ada juga bagaimana mengukur strategi komunitas dan juga yang lain. Ini merupakan sebuah framework yang perlu dipahami agar keberadaan customer community itu memiliki impact terhadap dua belah pihak, ya terhadap bisnisnya dan terhadap para community membernya itu sendiri. Nah teman-teman, maka dari itu karena saya diizinkan nih sama Kang Yuda. Kang Yuda, terima kasih. Kang Yuda itu CMO-nya Izair. Saya bulan depan akan mengadakan workshop-nya bulan Desember. Nanti teman-teman bisa cek di sosial media saya,
di mana nanti kita akan membahas mendefinisikan ulang apa itu komunitas, kemudian apa itu arti community-led company, bagaimana definisi komunitas yang benar, kemudian akan membahas terkait bagaimana community management itu apa saja. Ini belum maju. Kemudian apa perbedaannya marketing dengan komunitas, kemudian akan dibahas juga bagaimanakah community discovery untuk memastikan bahwa bisnis kita benar nggak sih butuh komunitas. Itu ada juga kerangka berpikirnya, ada juga nanti materi terkait bagaimana mendesain kanvas sebuah komunitas. Ingat, yang membutuhkan kanvas bukan hanya bisnis, yaitu model bisnis kanvas, tapi juga community kanvas. Kenapa? Komunitas ini kan akan menjadi bagian dari bisnis strategi, jadi perlu ada kanvasnya. Yang kelima, kita juga akan belajar terkait bagaimana menentukan business value dari komunitas yang didirikan. Yang terakhir, kita akan membahas terkait dengan minimum viable community atau apa sih hal-hal minimum dari komunitas yang perlu ada pada suatu bisnis. Yang ketujuh adalah akan belajar bagaimanakah cara membuat value creation pada sebuah komunitas. Kita akan membahas apakah strategi go to community, apakah strategi go to market. Kira-kira begitu, Mas Aldan, kita bisa tanya jawab, teman-teman bisa cek nanti di Community. Ini merupakan perusahaan yang saya dirikan 1 bulan ini, di mana kami merupakan sebuah community consulting terkait community management. Informasi terkait workshop ada di @community.id. Kembali ke Mas Aldan. Oke, Masya Allah. Oh, dari 17 sampai